Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa lagi insyaallah taala alhamdulillah di hari yang berkah ini. Di hari Selasa di minggu pertama daripada bulan Rabiul Akhir. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat amin ya rabbil alamin. Terakhir pertemuan pertama yaitu pembukaan alhamdulillah wa syukurillah kita insyaallah telah pasang niat ya bersama-sama bagaimana insyaallah taala untuk kedepannya kita dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan waktu itu kita juga udah semangat insyaallah bersama-sama sudah pasang gol masing-masing apa daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mungkin selama ini kita masih belum mengamalkannya. Insyaallah kita berniat untuk mengamalkannya bersungguh-sungguh, atau yang telah kita amalkan tetapi masih belum konsisten atau belum istiqamah. Kita bersama-sama telah niat insyaallah untuk lebih bersungguh-sungguh mengamalkannya, untuk lebih menjaganya, untuk memperbanyak daripada di dalam keseharian kita daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu insyaallah niat-niat yang mulia dan tidak diragukan Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita, memberikan kita taufik, kemudahan untuk menjalankannya amin ya rabbal alamin. Hanya kita perlu menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita ini bersungguh-sungguh. Insyaallah taala. Ulama mengatakan surga itu levelnya atau tingkatannya sebanyak atau sejumlah sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap sunnah yang diamalkan, yang dijaga, maka akan naik satu tingkatan Di sini juga di bisa dalam loh, surga. di sini nanti langsung ambil kanan. Untuk ibu-ibu berarti hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang mic-nya terbuka, masih on, mohon di off. Diperhatikan masing-masing mic-nya. Terima kasih. Sini nih. Turun sini. Untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu jalan yang sangat singkat, yang sangat jelas dan sangat terjamin adalah berpegangan dan memperbanyak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwasanya di antara kalian ada sang Rasul atau utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana artinya Rasulullah itu ada di antara kalian dan dia dekat sekali dengan kalian. Bagaimana Rasulullah bisa dekat dengan saya? Bagaimana Rasulullah bisa berada di dalam rumah saya? Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa berada di dalam keseharian saya bahkan? Ya dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Di situ artinya kita dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama mengatakan hal yang itu, dan hal itu sangat-sangat indah dan insyaallah taala mengangkat semangat kita dan mendorong kita lebih bersungguh-sungguh dan lebih semangat untuk menjalankan sunnah, yaitu sewaktu mereka mengatakan bahwa jumlah tingkatan surga itu sebanyak atau sejumlah sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebentar. Ustazah Nur? Iya, sebentar. Oh ya. Nah, itu mengenai sunnah. Insyaallah taala pertemuan kita terakhir waktu itu kan sudah 2 minggu ya. Ya, semoga kita masing-masing muhasabah diri. Ya, tidak ada yang datang dan akan menanyakan kepada kita. Udah diamalin belum tuh? Yang udah dipasang niatnya, udah dijalannya apa belum? Udah konsisten belum? Udah istiqamah belum? Itu nggak ada yang akan bertanya kepada kita, tetapi sepatutnya kita sebagaimana Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata,
bahwasanya orang yang beruntung itu adalah orang yang muhasabah dirinya sebelum dia meninggal, sebelum dia wafat, sebelum dia dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beruntung, kata beliau, itu orang yang cerdas, orang yang mempertanyakan amalannya kepada dirinya sendiri. Kita nggak usah ke orang lain dan mempertanyakan amalan mereka. Orang juga nggak ada yang berhak datang dan menanyakan amalan saya seperti apa, sudah sejauh mana, kecuali untuk nasihat ya. Tetapi kayak hisab dan mempertanyakan amalan-amalan saya atau itu bukan urusan orang lain. Tetapi kita insya Allah cerdas dan berakal dan mempersiapkan diri kita untuk sebelum kita dihisab, sebelum kita dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita mempertanyakan amalan-amalan diri kita kepada diri kita sendiri. Dari pertemuan waktu itu sudah berlalu 2 minggu, sudah sejauh mana kita ini mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sejak kita buka mata itu, sunnah itu sudah move on. Dari buka mata, bangun tidur itu sunnah bisa langsung dijalankan. Orang yang beruntung yang memperbanyak sunnah dari awal harinya sampai dia kembali tidur lagi, sampai dia kembali ke atas ranjangnya kembali. Insya Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik dan hidayah sehingga kita insya Allah menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang menjaga fardu dan menjaga sunnah dan memperbanyak daripadanya. Amin ya rabbal alamin. Amalan fardu itu sebetulnya sangat-sangat dibandingkan sunnah. Fardu itu sedikit. Kalau dibanding ke sunnah, fardu yang mana yang sunnah itu, kalau dikumpulkan, fardu itu sedikit di hadapan sunnah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala dari rahmatnya, dari kasih sayangnya itu kita diberikan amalan tidak banyak. Yang kita tahu adalah arkanul Islam, rukun-rukun Islam, dan itu insya Allah ta'ala adalah pembahasan kita, insya Allah ta'ala mulai dari pertemuan ini adalah kita kembali meneruskan pembahasan daripada kitab fiqih. Kitab fiqih yang kita bahas adalah kitab Ar-Risalatul Jami'ah wa Tadhkiratun Nafi'ah. Karangan imam besar pada zamannya, mungkin 200-an tahun yang lalu, beliau wafat, Al-Imam Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi dari negeri Yaman, yang bukunya kecil sekali, bahkan beliau sendiri sewaktu mengarangnya itu menamakannya Ar-Risalah. Risalah itu artinya surat, message. Orang tuh kalau ngirim surat nggak berjilid-jilid kan, nggak banyak catatannya. Namanya juga risalah, namanya juga surat gitu kan. Zaman dulu belum ada WhatsApp, belum ada media-media, belum ada teknologi. Kita ngirim untuk keluarga di luar negeri dan sebagainya melalui surat ya kan. Berapa lembar sih itu? Namanya juga surat. Ya, dinamakan buku ini Ar-Risalatul Jami'ah wa Tadhkiratun Nafi'ah. Ar-Risalatul Jami'ah adalah surat, ya, surat yang mencakup. Al-Jami'ah. Jami'ah itu artinya mengumpulkan atau mencakup hampir semua yang diperlukan oleh setiap muslim dan muslimah untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Wat-Tadhkiratun Nafi'ah. Ini nama bukunya. Bukunya kecil, namanya besar. Judulnya besar, judulnya panjang, namanya sendiri, bukunya sendiri kecil dan tipis. Judulnya lumayan. Ar-Risalatul Jami'ah, surat yang mencakup, ya namanya juga jami'ah. Kalau kita bilang sholat Jumat, kenapa dinamakan sholat Jumat? Sholatul Jamaah. Kenapa dinamakan sholat itu sholatul Jamaah? Karena jamaah, jim mim ain itu jamaah artinya berkumpul atau banyak atau perkumpulan. Ini namanya Ar-Risalatul Jami'ah, surat yang mengumpulkan segala perkara-perkara yang utama dan penting. Wa tadhkiratun nafi'ah, dan peringatan yang bermanfaat. Ini nama bukunya. Kenapa dibilang wa tadhkiratun nafi'ah? Karena di penutup atau di penghujung buku ini insya Allah ta'ala, nanti kita sampai pada penghujung buku ini pada waktunya insya Allah sehat walafiat semua, ditutup oleh beliau ini dengan bab qalbu. Dengan bab qalbu. Artinya di buku ini ada 3 rukun agama. Rukun agama itu ada 3. Al-iman, al-islam, al-ihsan. Ya, al-islam, al-iman, al-ihsan. Itu yang hadir pada hadis yang dinamakan Ummus Sunnah.
ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ulama memberikannya nama atau memberikannya gelar Ummus Sunnah. Atau ummu artinya apa? Ibu, ya kan? Ibu. Kayak suratul Fatihah itu dinamakannya Ummul Quran. Suratul Fatihah itu dinamakannya Ummul Quran, ibunya Al-Quran atau ibundanya surah-surah di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena surah Al-Fatihah adalah pembuka. Begitupun halnya dengan seorang ibu. Dia pembuka daripada keluarga itu. Dia yang melahirkan, mengandung dan melahirkan, dari situ keluar dari si ibu ini terbuka mulai keturunan dan keluarga itu. Begitupun dengan suratul Fatihah, dia pembuka surah-surah Al-Quran, maka seperti seorang ibu, gitu kan suratul Fatihah. Adapun hadis Rasulullah itu ada yang dinamakan atau diberikan gelar oleh para ulama Ummus Sunnah, ibunya sunnah. Sunnah yang dimaksud oleh sunnah apa? Artinya hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya sunnah itu banyak artinya. Yang dimaksudkan di sini adalah hadis Rasulullah. Jadi ada satu hadis itu yang dia itu ibaratnya ibu dan asal daripada semua syariah, semua hadis-hadis, semua ajaran-ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu sudah tahu Ummul Quran Al-Fatihah, ya. Masing-masing juga yang sudah mempunyai anak dan keturunan sudah tahu gelarnya siapa, ya kan? Kalau saya Ummu Ali, saya udah tahu saya Ummu Ali. Anak laki-laki saya pertama namanya Ali, ya. Yang anak pertamanya namanya Umar, udah ketahuan. Nah, gelarnya apa? Ummu Umar, udah tahu kan? Ummu Fulan. Saya Ummu Ali. Al-Quran kita udah tahu siapa? Ummul Quran, suratul Fatihah. Sunnah Rasulullah, hadis Rasulullah, syariat Rasulullah, ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana yang diberikan gelar ibu daripada semua ajaran Rasulullah? Hadis yang juga diberi nama atau diberi gelar oleh sebagian ulama atau banyak ulama, sebetulnya banyak diberikan gelar hadis ini hadis Jibril. Jadi hadis yang akan kita bahas ini adalah asal muasal daripada sunnah. Sunnah yang dimaksud di sini bukan sunnah yang adalah amalan yang jika dilakukan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa, bukan. Tetapi yang dimaksud di sini sunnah itu adalah syariat, agama, fiqih, agama ini. Oke? Hadis itu dinamakan Ummus Sunnah, juga dinamakan hadis Jibril. Rasa-rasanya ibu-ibu udah tahu nih yang mana yang saya maksud, yaitu hadis di mana sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bahwasannya mereka sedang duduk di masjid dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan seketika itu masuk seorang laki-laki yang bersih, rapih. Mereka tidak mengenalnya, satupun di antara para sahabat dan hadirin di masjid, jamaah di masjid tidak mengenalnya. Dicurigai mungkin orang yang datang dari luar kota atau dari luar kampung atau dari luar negeri datang menghadap Rasulullah, karena Rasulullah seringkali juga mendapatkan tamu-tamu daripada luar kota, luar negeri, ya. Tetapi kemungkinan itu hampir-hampir mustahil karena rapih sekali, bajunya bersih, tidak ada sedikit pun tanda-tanda orang ini baru sampai dari luar kota, dari luar negeri, dari musafir, dari menempuh perjalanan di padang pasir, menempuh jalan di gunung, bersih sekali, rapih, nggak kayak orang capek, nggak kayak orang yang biasanya datang dari luar kota itu menghadap Rasulullah. Maka mereka semua bertanya-tanya, siapa sih orang ini? Lekas itu orang itu duduk di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan langsung mulai menanyakannya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, beritahu aku apakah itu Islam. Oh, berarti ini orang datang mungkin dia mau masuk Islam, dia nanya-nanya dulu gitu kan, karena memang udah kejadian, udah banyak sih yang kayak begini. Oke, dia nanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Apakah itu Islam? Ajarkan aku, beritahu aku apa itu Islam. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, disimak baik-baik, ibu-ibu hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah menjawab dengan rukun-rukun Islam yang 5 yang kita tahu.
Beliau mengatakan al-Islam, Islam itu adalah engkau bersyahadat bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, bahwasanya aku adalah utusan Allah, mendirikan salat, menjalankan puasa Ramadan, mengeluarkan zakat, dan menjalankan ibadah haji baik jika engkau mampu. Lalu orang itu mengatakan, sadaqta, betul itu. Loh, kirain ini nanya-nanya mau masuk Islam. Loh, ternyata dia udah percaya karena dia bilang sadaqta, itu betul. Engkau betul ya Muhammad. Ini jarang banget ada orang kayak begini. Nanya tapi ternyata kayak udah percaya aja gitu. Biasanya kan masih nanya-nanya gitu kan, apa Al-Qur'an, apa itu Islam, apa itu Allah, gitu. Nah, ini kok udah sadaqta aja. Udah engkau betul ya Muhammad. Maksudnya aku bersaksi engkau itu betul dan benar. Ini orang siapa sih? Terus nanya lagi, akhbirni 'anil iman. Beritahu aku apakah itu iman. Iman itu apa? Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwasanya iman itu adalah terdiri daripada 6 perkara atau 6 rukun, yaitu beriman, yaitu percaya dan bersaksi bahwasanya hal itu betul adanya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada para nabi, para rasul, kepada kitab-kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, kepada para malaikat, kepada hari akhir dan kepada takdir baik dan buruknya. Bahwasanya itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia bilang sadaqta. Betul itu. Kamu betul, kamu benar. Wah, pada tambah heran ini. Lalu beliau bertanya, akhbirni 'anil ihsan. Beritahu aku ya Muhammad apa itu ihsan. Ihsan itu apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah. Yaitu engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau menyaksikannya. Fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Tetapi seandainya engkau tidak dapat menyaksikannya, maka ketahuilah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menyaksikan kalian. Itu adalah ihsan. Artinya yaitu engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau menyaksikannya. Fa in lam takun tara, tapi seandainya engkau tidak menyaksikannya, dan memang kita tidak menyaksikan Allah Subhanahu wa taala sewaktu kita sholat, sewaktu kita puasa, sewaktu kita mengaji, kecuali orang-orang yang sangat-sangat dekat dan sangat-sangat bertakwa, menyaksikannya artinya bukan menyaksikannya dengan mata, tetapi menghadirkannya, artinya membayangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memang ada di hadapan kita, mendengar, melihat, menyaksikan. Tentunya hal itu akan menjadikan nilai ibadah kita berbeda dan perasaan kita sendiri dalam kita beribadah, hadirnya, hatinya, khusyuknya, semuanya berbeda. Fa in lam takun tara, seandainya engkau tidak menyaksikannya, fa innahu yarak. Minimal kamu tahu, kamu faham bahwasannya sewaktu kamu beribadah, Allah Subhanahu wa taala menyaksikanmu. Lalu si orang ini bertanya, fa akhbirni 'anis sa'ah. Maka apakah itu hari kiamat? Beritahu aku mengenai hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Katanya Rasulullah, rasa-rasanya saya tidak lebih mengetahui mengenai hari kiamat daripada engkau yang sedang bertanya. Artinya saya tidak tahu, kamu lebih tahu daripada saya. Qal fa akhbirni an amaratiha. Lelaki itu atau orang itu mengatakan pada Rasulullah, maka
Kalau kamu nggak tahu mengenai hari kiamat itu nanti kapan datangnya dan sebagainya, harinya, waktunya, tempatnya. Fa'akhbirni an amaratiha. Minimal beritahu aku apa-apa saja tanda-tandanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan bersabda, "Antalidal amatu rabbataha." Tandanya ada dua. Tanda dekatnya hari kiamat itu adalah antalidal amatu rabbataha, yaitu jika budak hamba sahaya wanita melahirkan tuannya. Jika seorang wanita yang adalah hamba sahaya melahirkan anak yang kelak anak itu menjadi tuannya. Jadi si anak ini menjadi tuannya daripada ibunya, dan itu satu hal yang tidak wajar. Wa antara al-hufata al-urata al-ala ri'a asya' yatatawaluna fil bunyan. Tanda keduanya adalah sewaktu engkau menyaksikan orang-orang yang asalnya tidak beralas atau nyeker ya, kalau kita bilang nggak pakai sendal, nggak pakai sepatu. Al-urah yang tidak berpakaian, al-alah yang susah hidupnya dari segi ekonomi, ri'a asya, para pengembala kambing. Yatatawaluna fil bunyan. Mereka dapat membangun bangunan-bangunan yang tinggi, alias towers dan buildings. Yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang tidak beralas, yang tidak berpakaian, yang miskin, yang pengembala kambing. Yang dimaksud di sini adalah tanda kemiskinan, ya, menunjukkan bahwasannya keadaan ekonomis mereka sebelumnya sebetulnya sangat-sangat susah dan sangat-sangat parah ya, sampai-sampai Rasulullah mengatakan mereka tidak beralas dan tidak berpakaian. Bukannya artinya telanjang sebetulnya, bukan artinya mereka selalunya tidak berpakaian atau tidak beralas, tetapi keadaan ekonomi mereka sangat sulit, artinya fakir, miskin, tidak terpelajar. Mereka adalah pengembala kambing asal muasalnya, tetapi di mana datang zaman atau datang masa yang mereka yang asalnya seperti ini akan menjadi orang-orang kaya raya, terpelajar, dan dapat membangun bangunan-bangunan yang tinggi, skyscraper, maka di situ adalah tanda dekatnya hari kiamat. Tsumma talaqa, lalu lelaki itu pergi. Ya, pergi. Tidak lama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya-tanya tadi? Di sebagian riwayat dikatakan bahwasanya pertanyaan ini setelah majelis itu berakhir. Maksudnya setelah orang itu pergi, majelisnya bubar, Rasulullah menanyakan kepada Sayyidina Umar. Di satu riwayat bahwasanya pertanyaan dari Rasulullah ini setelah 3 hari daripada majelis itu. Rasulullah bertanya, ya Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi itu, atau siapa yang bertanya kemarin? Lalu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu, saya nggak tahu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa innahu Jibril, ketahuilah sesungguhnya itu adalah malaikat Jibril yang datang demi mengajarkan kepada kalian agama kalian atau perkara-perkara agama atau urusan-urusan agama. Nah, yang membawa hadis ini, kenapa saya bawakan hadis ini? Karena insya Allah Ta'ala kita akan kembali meneruskan kajian kita ke depan ini biiznillah ta'ala sehat wal afiat insyaallah dalam kitab Ar-Risalatul Jami'ah. Kitab Ar-Risalatul Jami'ah ini kitab yang sangat-sangat unik, berkah sekali, kecil, tipis, ringkas ya, dan adalah kitab atau buku yang wajib diajarkan di seluruh pondok-pondok pesantren dan kajian-kajian fikih.
Asalnya semua buku-buku fiqih dan kajian-kajian fiqih itu selalu bermula daripada kitab yang sangat berkah ini yang sudah diterjemahkan ke banyak bahasa. Kitab ini salah satu keunikannya adalah bahwasannya ia mencakup atau membahas 3 daripada rukun-rukun agama, yaitu dibuka buku ini kalau ibu-ibu masih ingat dengan pembahasan iman. Lalu kedua pembahasan Islam, yaitu fiqih, yang sekarang kita alhamdulillah sudah sampai di bab zakat. Walaupun kita melengkapi bab puasa, insya Allah bab puasa nanti setelah kita selesai dari bab zakat, kita akan kembali ke bab puasa. Dan untuk diketahui saja bahwasanya di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, urutan yang mengenai rukun-rukun Islam yang 5 itu sebetulnya yang 4 itu tidak apa ya istilahnya itu tidak harus berurut sedemikian rupa. Memang yang kita sudah hafal itu syahadat pertama, lalu sholat, puasa, zakat, dan haji. Ada di sebagian riwayat itu zakat dulu baru puasa. Di beberapa kajian, di beberapa buku bahkan dibahas zakat dulu sebelum puasa. Di sebagian buku lainnya dan pengajian lainnya dibahas puasa dulu baru zakat. Nggak ada masalah sama sekali dalam urutan itu. Urutan itu nggak ngaruh ya kepada insya Allah Ta'ala rukun-rukun Islam. Nah, yang menjadikan buku ini sangat unik adalah 3 daripada rukun agama yang di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang kita katakan diberikan gelar oleh para sahabat, para ulama, Ummus Sunnah. Ummus Sunnah. Ini ibunya daripada sunnah. Sunnah di sini yang dimaksud adalah syariah keseluruhannya. Kenapa? Karena rukun-rukun agama, ya, rukun-rukun agama itu ada semuanya di hadis ini. Sebagian ulama menamakannya hadis Jibril karena unik sekali di sini ada kehadirannya malaikat Jibril alaihi salam yang mengajarkan kepada sahabat dan kepada kita seluruh umat Rasulullah perkara-perkara agama kita. Sekali lagi yang menjadikan buku Ar-Risalatul Jami'ah ini unik sekali bahwasannya di buku ini ada 3 daripada 4 rukun agama. Ada iman di awal buku, lalu Islam yaitu fiqih yang sekarang kita sedang membahasnya. Lalu insya Allah Ta'ala buku ini akan ditutup dengan bab ihsan, yaitu bab qalbu atau bab hati, atau juga yang dinamakan oleh ulama tazkiyatun nafs, mensucikan diri, atau yang dinamakan dengan ilmu tasawuf, yaitu ilmu yang membahas kalbu kita ini bagaimana kita dapat menjaganya, bagaimana kita dapat membersihkannya, bagaimana kita dapat melindunginya daripada penyakit-penyakit hati, kalbu, daripada sifat-sifat yang buruk yang berkaitan dengan kalbu yang tidak dapat disaksikan oleh manusia, hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan ilmu fiqh. Ilmu fiqh itu yaitu ilmu ibadah. Ilmu ibadah itu cenderung dapat disaksikan oleh orang lain. Kalau saya sholat, di sholat itu kan dapat disaksikan karena dia adalah amalan, adalah gerakan, adalah bacaan. Kalau saya haji, saya dapat disaksikan, kelihatan kan ibadahnya itu. Satu hal sebelum kita masuk ke bab zakat insya Allah Ta'ala, yaitu pembahasan kita untuk hari ini, pertanyaan untuk ibu-ibu hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rukun agama based on hadis Ummus Sunnah atau hadis Jibril. Hadis yang tadi sudah kita bahas, alhamdulillah. Kira-kira insya Allah semua sudah kita cakup. Tanda hari kiamat dan iman, ihsan, Islam. Ya, pertanyaan saya untuk ibu-ibu hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rukun agama ada berapa? Ada 3. Ada 3. Apa aja? Al-Islam, Al-Iman, Al-Ihsan. Ada yang ingin menjawab selain Ibu Tetri? Rukun agama ada berapa? Ibu Tetri aja, nggak ada yang ingin menyumbang jawaban? Ya, ternyata based on hadis Ummus Sunnah, ya, landasannya daripada hadis Ummus Sunnah atau hadis Jibril,
Rukun agama ada 4. Rukun agama ada 4. Ada iman, ada Islam, ada ihsan, ada ilmu, tanda-tanda hari kiamat. Di dalam hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam satu hadis, artinya ini adalah satu kesatuan, ibu-ibu hadirat sekalian. Ini adalah satu kesatuan. Di akhir hadis ini Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya bahwasanya itu adalah Jibril yang kemarin datang bertanya atau yang tadi datang bertanya-tanya kepadaku, sebetulnya dia adalah Jibril dan pertanyaannya itu adalah sebagai yu'allimakum umura dinikum, mengajarkan kepada kalian perkara agama kalian, mengajarkan kepada kalian perkara agama kalian. Artinya 4 perkara besar yang dibahas oleh Sayyidina Jibril alaihissalam, oleh malaikat Jibril alaihissalam di dalam hadis ini adalah 4 rukun agama. Ini adalah satu hal yang mungkin sebelumnya kita tidak pernah dengar. Dari masih kecil kita diajarin rukun agama ada 3. Rukun agama ada 3. Oke, sementara kalau kita kembali ke hadis ini, yang hadis ini adalah landasan dan asal muasal dari mana kita tahu rukun agama itu ada berapa. Ternyata dia adalah satu kesatuan di dalam satu majelis, di dalam satu kejadian, di dalam satu hadis dikumpulkan 4 perkara ini. Artinya dari hari ini kita insya Allah Ta'ala tambah paham bahwasannya mengetahui dan mempersiapkan diri untuk sebelum datangnya hari kiamat itu adalah sebagian daripada rukun agama kita. Untuk melindungi diri kita daripada fitnah akhir zaman, untuk memahami bahwasannya adanya perubahan di dalam alam semesta ini, itu adalah salah satu kewajiban kita untuk faham bahwasannya hari kiamat akan hadir, tetapi ada pertanda-pertanda yang akan mendahului kehadirannya hari kiamat itu, dan ini adalah satu bagian daripada agama saya yang malaikat Jibril alaihissalam hadir mengajarkan saya Islam, iman, ihsan. Begitupun malaikat Jibril alaihissalam mengajarkan kepada saya, hai persiapkan dirimu sebelum hari kiamat itu datang. Bagaimana persiapannya itu, hai malaikat Jibril? Ketahuilah bahwasanya katanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada 2 pertandanya. Apakah tanda hari kiamat itu 2 saja? Apakah tanda-tanda dekatnya hari kiamat itu 2 saja? Banyak ya, Bu. Banyak ya. Ada dari dulu kan kita udah tahu ada tanda-tanda kecil. Betul sekali, betul sekali. Dari dulu kita sudah tahu ada tanda-tanda kecil, ada tanda-tanda besar. Mungkin saya juga akan mengejutkan ibu-ibu hadirat kalian yang hadir di sini bahwasanya hadirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lahir dan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebetulnya adalah salah satu tanda hari kiamat. Hadirnya Rasulullah, kehadirannya Rasulullah di alam semesta ini, dan Rasulullah diutus menjadi Nabi akhir zaman, itu pada dasarnya adalah salah satu pertanda daripada dekatnya hari kiamat. Rasulullah hadir sudah 1400 tahun lebih. Artinya dari masa itu kiamat itu sebetulnya sudah dekat dari zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walhasil dari hari ini kita sudah paham bahwasannya rukun agama kita itu ada 4. Kenapa yang keempat itu adalah salah satu rukun, yaitu untuk kepentingan kita menjaga iman kita, melindungi diri kita daripada fitnah, karena akan datangnya hari kiamat itu membawa banyak fitnah, banyak bencana, banyak bala, banyak perubahan di dalam agama, di dalam etika, di dalam akhlak, di dalam fitrah. Itu semua sekarang kita sudah saksikan. Semuanya udah jungkir balik sekarang. Pentingnya kita kembali dan memahami bahwasannya hari kiamat itu akan hadir. Itu bukan urusan saya, tanggalnya, harinya, kapan, waktunya, jamnya, di mananya, itu bukan urusan saya, bukan kewajiban saya mengetahuinya. Kewajiban saya memahami adanya apa saja perubahan-perubahan yang akan terjadi, yang adalah tanda-tanda dekatnya hari kiamat itu. Kenapa saya mesti tahu perkara-perkara itu? Agar saya pun bergegas menjaga dan melindungi diri saya, keimanan saya, agama saya, fitrah saya, diri saya daripada fitnah besar dan daripada fitnah kecil, ya. Pokoknya surah Al-Kahfi itu mesti dijaga.
Suratul Kahf itu mesti dijaga. Kalau kita mau membicarakan perkara tanda-tanda hari kiamat itu, udah sebagian besar itu sudah terjadi dan sedang terjadi. Meanwhile, sedang terjadi. Oke? Kewajiban kita apa? Dalam melindungi diri kita dan keluarga kita. Kembali ke Suratul Kahf. Dibaca setiap malam Jumat atau hari Jumat, dijaga. Usahakan menghafal 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir dan dibaca sebelum tidur. Yang tidak menghafalnya, baca aja, nggak apa-apa. Membaca doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum salam daripada sholat. Setelah selesai tahiyat dan tasyahud itu sudah selesai semua, sebelum salam ada doanya itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Itu jimat luar biasa itu. Rasulullah itu sudah pesankan kepada kita, kamu jaga doa ini sebelum salam, niscaya Allah Subhanahu wa taala melindungimu daripada fitnah-fitnah akhir zaman, fitnah-fitnah yang akan mendahului hari kiamat. Doanya yaitu Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kalau mau doanya nanti Ibu Cika tolong ingatkan saya nanti setelah kajian, saya carikan di Google dan saya forward di grup insyaAllah ta'ala, tapi saya yakin insyaAllah ibu-ibu juga akan mudah sekali mendapatkannya. Doa ini dibaca setelah sudah selesai semua tahiyat, tasyahud, ya, pada sholat, pada akhir sholat, sebelum salam, sebelum assalamualaikum warahmatullah, doa itu terkabul, doa mustajab. Sebelum salam, ya, sholat apapun itu, sholat sunnah, sholat fardu, sholat ini, sholat itu, sebelum salam, dan kita sebelum mengakhiri sholat kita, sebelum kita keluar daripada sholat kita, doa itu mustajab. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memesankan doa ini dibaca sebelum salam. Karena pentingnya doa ini, karena maslahatnya untuk kita, agar kita ini mendapatkan perlindungan daripada fitnah akhir zaman yang mendekati hari kiamat, karena Rasulullah tahu bahwasannya saat-saat itu yang hanya beberapa detik doa itu mustajab, kita dipesankan membaca doa yang satu ini. Ustazah, saya boleh nggak nambahin doa yang lain? Boleh, boleh, boleh banget. Apa aja, boleh apa aja. Asalkan dengan bahasa Arab. Asalkan dalam bahasa Arab. Atau kalau nggak bisa bahasa Arabnya, doa itu dipanjatkan tetapi di dalam hati. Karena di dalam sholat tidak boleh melafazkan bahasa selain bahasa Arab. Ustazah, saya boleh mendoakan orang tua, mendoakan anak, mendoakan ini, mendoakan, silahkan. Asalkan dengan bahasa Arab kalau dilafazkan. Kalau di dalam hati saja silahkan dengan bahasa dan logat apapun itu. Tetapi kalau ibu adalah imam, ya, tidak dianjurkan untuk berlama-lama doanya. Karena sholat itu pada dasarnya kalau kita berjamaah sudah dipesankan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, etikanya sholat berjamaah itu jadi imam jangan lama-lama. Katanya Rasulullah, di antara jamaahmu makmum ada yang tua, ada yang sakit, ada yang nggak kuat berdirinya lama, ada yang nggak kuat sujudnya lama, ada yang nggak kuat rukuknya lama, ada ibu yang menyusui, ada orang yang mempunyai urusan, ya, artinya tidak dianjurkan untuk kita lama sujudnya untuk doa. Yang imam ya, si imam ini. Atau doa sebelum salam, doanya lama 5-10 menit. Enggak. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah, singkat, ringkas itu, sudah mencakup banyak kebaikan. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr, wa min adzabi jahannam, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ajarkan kepada anak-anak kita, doakan selalu agar Allah Subhanahu wa taala melindungi diri mereka, iman mereka, kalbu mereka, ibadah mereka, insya Allah sampai husnul khatimah indal maut. Amin ya rabbil alamin. Jadi rukun agama ada berapa? Ada 4. Oh, sebelumnya saya nggak pernah dengar hal ini. Iya, memang sebelumnya ulama fokusnya itu ke 3 pertama. Fokusnya ke 3 pertama. Tetapi sebetulnya kalau kita kembali juga banyak sekali ulama dari dulu yang mengarang buku-buku mengenai pentingnya memahami perubahan-perubahan yang akan terjadi demi melindungi diri kita, agama kita daripada fitnah akhir zaman. Untuk sekarang ini saya rasa sudah lebih sering alhamdulillah dibahas perkara tanda-tanda hari kiamat. Karena sekali lagi itu datang di dalam hadis yang membahas rukun-rukun agama, dan di dalam hadis itu
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membahas dan menjawab mengenai 4 perkara itu dalam satu kesatuan. Oke, jadi rukun agama ada 4. Dari antara keberkahan buku ini dan keunikan buku ini, Ar-Risalatul Jami'ah, bahwasanya di buku ini ada 3 rukun agama yang biasanya di buku-buku lain itu, di buku fiqh, bab qalbu itu tidak diikut sertakan atau tidak dibahas. Dan ini salah satu hal yang menjadikan buku ini sangat unik. Artinya kita punya iman, kita punya Islam, kita punya ihsan di dalam satu buku yang relatif ringkas, bahasanya juga sangat mudah, sangat simpel. Di sini tidak maksudnya tidak ada apa ya, tidak begitu meluas ya, karena buku fikih itu ada yang segede apa, Masya Allah, ada yang berjilid-jilid, ada yang ringkas seperti Ar-Risalatul Jami'ah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan rahmat dan ampunannya kepada sang pengarangnya, diampunkan dosanya, diterima amalnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dijadikannya ulama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah, dan ulama itu memberikan syafaat pada hari kiamat teruntuk anak-anak muridnya. Semoga kita termasuk anak-anak murid beliau. Syafaat, karena yang mati syahid itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan mereka hari kiamat nanti memberikan syafaat kepada keluarganya. Ulama diizinkan memberikan syafaat kepada anak muridnya. Para nabi dan para rasul diizinkan memberikan syafaat teruntuk umatnya yang beriman dan sebagainya. Insyaallah Ta'ala kita termasuk orang-orang yang beruntung itu. Amin ya rabbal alamin. Di dalam buku Ar-Risalatul Jami'ah ini saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma zakatu, beliau mengatakan wa amma zakatu wa hiya rabi'u arkanil Islam. Adapun dengan zakat, yaitu zakat itu adalah rukun keempat daripada rukun-rukun Islam. Sekali lagi ada sebagian ulama dan di sebagian buku zakat itu lebih dulu daripada puasa. Berarti zakat itu yang ketiga. Di buku ini zakat itu yang keempat, dan itu urutan itu zakat dulu atau puasa dulu tidak berbeda, tidak ada pengaruhnya sama sekali. Ya, sama aja. Zakat dulu puasa belakangan atau puasa dulu zakat belakangan itu enggak masalah. Kenapa? Mungkin ada yang akan bertanya, kenapa ada di sebagian buku, Ustazah bilang ada di sebagian buku zakat terlebih dulu daripada puasa. Ini karena di dalam Al-Quran, subhanallah, kalau kita kembali kepada Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala di banyak ayat, enggak 1-2 ya, di banyak ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala menggandengkan menggandengkan sholat dengan zakat. Katakanlah di surat Al-Baqarah ayat 110. Surat Al-Baqarah ayat 110. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa aqimus salata wa atuz zakah. Dirikanlah sholat dan keluarkan zakat. Dan ini terulang di banyak ayat di dalam Al-Quran, di lebih dari satu surah. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana digandengkan sholat dan zakat. Dirikan sholat, keluarkan zakat. Dirikan sholat, keluarkan zakat. Itu terulang berkali-kali di dalam Al-Quran. Maka dari situ sebagian ulama menjadikannya, dan kalau tidak salah ada juga riwayat yang memang urutannya tidak seperti yang kita hafal dari kita masih kecil, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Ada memang yang di dalam riwayat hadis Rasulullah yang urutannya tidak seperti itu. Dan itu sekali lagi tidak ada masalah sama sekali. Ya, nggak ada bedanya, nggak ada masalahnya. Urutan itu bukan satu hal yang perlu apa namanya, yakni apa ya, nggak perlu dipermasalahkan. Oke, urutan itu. Fatajibu 'alal muslimi ma'rifatu anwa'il amwalil wajibah. Di sini Habib Ahmad Bizan Al-Habsyi, saat pengarang buku ini, mengatakan wajib, ya, dengarkan baik-baik, wajib bagi setiap muslim dan muslimah itu mengetahui apa-apa saja harta yang diwajibkannya zakat. Kenapa? Karena kalau memang dia nggak tahu dan ternyata dia itu termasuk punya harta yang diwajibkannya zakat dan dia tidak mengeluarkan zakat, luar biasa parahnya ini, luar biasa fatalnya. Karena di sini berarti ada rukun agama yang tidak didirikan. Ada satu kewajiban yang tidak diamalkan.
Sementara az-zakah itu hukumnya wajib, bahkan dia adalah rukun, adalah pilar, adalah tiang daripada tiang agama kita. Sebagian daripada tiang agama kita adalah az-zakah. Mau tahu sebelum kita memasuki bab zakat ini, dari segi fikih, mau tahu zakat itu apa sih artinya? Apa sih artinya zakat? Zakat itu di dalam bahasa, kalau kita membuka kamus di dalam bahasa, ya, belum masuk ke agama dan fikih ya. Dari segi bahasa, arti kata zakat itu apa sih? Artinya indah sekali. At-tathiru wan nama. Mensucikan dan menambahkan. Ya salam. Ternyata zakat itu artinya mensucikan dan menambahkan. Iya. Walaupun ini dari segi bahasa, tetapi ini sudah memberikan kita satu clue, satu arti yang pasti ini bakalan nyambung dengan arti zakat dari segi fikih atau dari segi syariah. Kenapa zakat itu artinya menambahkan dan mensucikan? Arti kata zakat pada umumnya itu menambahkan dan mensucikan. Coba kalau kita ketahui apa arti zakat itu dari segi syariat atau dari segi ilmu fiqih, bakalan nyambung sekali nih. Dalam ilmu fiqih, dalam syariat, zakat itu adalah artinya apa? Ikhraju malin makhsus. Mengeluarkan, ya, simak baik-baik, insyaAllah ta'ala, yani manfaatnya insyaAllah ta'ala besar sekali kepada kita. Ikhraju malin makhsus. Mengeluarkan harta khusus. Ala wajhin makhsus, dalam bentuk yang khusus. Biniyatin makhsusah, dengan niat khusus. Dan diberikan li ta'ifatin makhsusah, diberikan kepada golongan-golongan khusus. Berapa khusus yang tadi disebut? Udah berapa khusus tadi tuh? Daripada makna zakat dari segi fikih. Tadi berapa Dua, khusus tuh? dari Lebih. harta, dari bentuk, dari orang yang menerima. Betul. Terus satu lagi? Yang berhak menerimanya. Berhak menerimanya, betul. Satu lagi? Yang wajib untuk diberi ya. Ya, itu sudah. Ya. Sudah. Oke. Apa yang adalah kewajiban pertama atau rukun pertama di seluruh ibadah? Kalau kita sholat, kalau kita puasa, kalau kita haji, apa yang pertama itu mesti kita lakukan? Niat. Niat, betul sekali. Niat yang khusus. Jazakumullah khair. Jadi ada 4 khusus di sini. Zakat itu adalah harta khusus. Ini yang pertama, harta khusus. Ya, mengeluarkan harta khusus. Ala wajhin makhsus, dengan cara tertentu, dengan cara yang khusus. Ini semua insyaAllah akan kita artikan. Biniyatin makhsusah, dengan niat khusus, li ta'ifatin makhsusah. Diberikan kepada golongan yang khusus atau yang tertentu. Ada 4 khusus atau ada 4 perkara yang tertentu. Pertama, zakat itu adalah ikhraju malin makhsus, adalah mengeluarkan harta, ya, mengeluarkan harta yang khusus. Yang dimaksudkan khusus di sini adalah 6 daripada harta yang wajib dizakatkan. Lalu ala wajhin makhsus, dengan cara khusus. Apakah saya ini kalau sudah punya harta yang diwajibkan zakat itu, mengeluarkannya itu caranya itu suka-suka hati saya? Atau ada cara yang khusus, ada cara yang tertentu dalam mengeluarkan zakat itu? Apakah itu suka-suka hati? Tidak. Itu sudah diatur oleh syariat. Biniyatin makhsusah, dengan niat yang khusus. Mesti ada niat. Seperti kalau kita mau sholat ada niat, seperti kita mau puasa ada niat, seperti kita mau haji ada niat atau ihram. Begitupun dengan zakat. Bagaimana kalau zakat tetapi dia tidak niat? Maka jatuhnya sedekah, tidak zakat. Yusraf li ta'ifatin makhsusah, diberikan atau dikeluarkan teruntuk golongan atau orang-orang tertentu, seperti yang ibu-ibu hadirat sekalian tadi alhamdulillah menyampaikan, yaitu golongan-golongan tertentu adalah orang-orang yang
ditetapkan oleh syariat mereka itu ahli zakat atau mustahiq atau orang-orang yang patut mendapatkan zakat, yaitu ada 8 golongan. Ini adalah arti daripada zakat. Kembali ke buku Risalatul Jami'ah, fatajibu 'alal muslim ma'rifatu anwa'il amwalil wajibati fiha. Setiap muslim itu wajib mengetahui apa-apa saja harta yang diwajibkannya zakat. Kenapa? Karena sekali lagi kalau dia memang tidak tahu, dia tidak faham, dia tidak belajar, bagaimana nanti dia akan mengamalkan zakat itu? Sementara dia mungkin adalah mendapatkan atau memiliki harta zakat dan tidak mengeluarkan zakat. Artinya salah satu rukun tiang daripada agamanya tidak didirikan. Na'udzubillah min dzalik. Apa-apa saja harta yang diwajibkan zakat padanya? Ada 6. Yang pertama an-na'am. Yang pertama an-na'am atau al-an'am, yaitu hewan ternak. Apakah segala dan semua hewan ternak itu termasuk harta zakat? Tidak, hanya 3, yaitu unta, sapi, dan kambing. Oh, saya punya peternakan ayam. Ayam tidak diwajibkannya zakat. Oh, saya punya peternakan ini, peternakan itu. Pokoknya hanya 3 yang diwajibkan zakat, yaitu unta, kambing, dan sapi. Lalu an-naqdan. Yang pertama, hewan ternak. Ya, harta zakat. Yang pertama adalah hewan ternak. Yang kedua adalah an-naqdan. An-naqdan yaitu emas dan perak. Emas dan perak. Dulu sebelum adanya uang, mata uang yang bentuknya seperti sekarang ini, kertas dan sebagainya, uang pada zaman dahulu adalah berbentuk emas dan perak. Maka kita punya emas dan perak itu adalah termasuk harta zakat, ya. Atau kita sudah menjadikan uang, menjadikan emas dan perak itu sebagai mata uang, maka itu pun diwajibkannya zakat. Yang ketiga adalah at-tijarah, bisnis. Yang ketiga adalah harta yang diwajibkan zakat adalah bisnis, yaitu memutar uang atau modal ya untuk menghasilkan keuntungan ke depannya. Itu namanya at-tijarah atau bisnis atau memutar uang, memutar modal untuk menjadi satu penghasilan atau satu keuntungan, maka itu juga adalah harta zakat. Yang keempat adalah ar-rikaz. Ar-rikaz. Ar-rikaz itu ibu-ibu hadirat sekalian adalah harta karun, ya bisa dibilang harta karun karena dia termasuk sesuatu yang adalah barang temuan ya, yang nemu apa gitu, nemu sesuatu yang kembalinya ke zaman jahiliyah. Itu syaratnya. Syaratnya ar-rikaz. Rikaz itu adalah barang temuan atau harta temuan atau harta karun yang ditemukan. Tapi ada syaratnya. Syaratnya yaitu dia itu dari zaman jahiliyah, bukan dari kayak 100 tahun lalu, 50 tahun lalu. Dan syaratnya juga dia berbentuk emas atau perak. Salah satu daripada emas atau perak. Termasuk Lalu, warisan nggak, Bu? enggak. Rikaz itu barang temuan daripada zaman jahiliyah yang berbentuk emas atau perak. Tapi dari zaman jahiliyah, artinya 1400 lebih atau 1500 lebih tahun yang lalu. Biasanya loh, mungkin ada yang bertanya, memang kita bakalan tahu dari mana kalau ini dari zaman itu? Setiap zaman itu kan mempunyai istilahnya apa ya, tanda atau stamp atau istilah atau angka atau nomor atau bentuk tulisan. Nah, jika diketahui, saya menemukan, subhanallah, saya beli tanah misalnya, saya menemukan suatu sedang digali tanahnya, menemukan emas dan perak, dan itu sudah dibuktikan bahwasannya berusia lebih dari 1400-1500 tahun yang lalu, artinya dari jahiliyah ke atas, itu berhak saya miliki emas dan perak itu, tetapi wajib dizakatkan terlebih dulu. Itu ar-rikaz yang keempat ya. Pertama hewan ternak, yang kedua uang emas dan perak atau uang
atau mata uang, ya, emas dan perak. Yang ketiga adalah bisnis, ya, atau harta daripada usaha, di mana kita memutar modal untuk dihasilkannya keuntungan. Yang keempat adalah ar-rikaz. Ar-rikaz. Yang kelima adalah al-ma'din. Al-ma'din itu barang tambang. Oke, itu juga diwajibkannya zakat dengan ketentuan tertentu jika dia adalah emas dan perak juga. Lalu yang keenam, 1, 2, 3, 4, 5, 6 adalah al-mu'asyarat. Apa itu al-mu'asyarat? Al-mu'asyarat itu adalah biji-bijian dan yakni hasil daripada pertanian atau daripada perkebunan. Al-mu'asyarat itu diambil nama al-mu'asyarat daripada asyarah. Asyarah itu apa? Nomor 10. Ya kan? Atau angka 10. Al-mu'asyarat. Fiqih tahawulat. Ibu Fiza mengatakan fiqih tahawulat. Betul sekali. Yang membicarakan tanda-tanda hari kiamat dan apa-apa perkara yang bersangkutan dengan hari kiamat dan tanda-tandanya itu dinamakan fiqih tahawulat. Fiqih artinya memahami perubahan-perubahan yang terjadi. Siapa tahu nanti suatu hari insya Allah kita bikin satu kelas atau course mengenai pembahasan rukun agama keempat, yaitu rukun yang membahas tanda-tanda hari kiamat. Kembali ke zakat, al-mu'asyarat adalah biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Kenapa dinamakan al-mu'asyarat? Mu'asyarat itu diambil daripada kata asyarah. Asyarah itu apa? Ibu-ibu tahu semua, asyarah artinya 10. Kenapa dinamakan 10? Yang keenam ini, karena zakatnya nanti dikeluarkannya per 10. Apa arti zakat al-mu'asyarat? Artinya hasil daripada pertanian, seperti biji-bijian, bahan pokok ya, kalau kita beras, jagung, gandum dan sebagainya, ya itu kalau kita punya harta yang satu itu termasuk harta wajib dizakatkan. Lalu perkebunan, jadi hasil daripada pertanian dan perkebunan seperti atau hanya dua sebetulnya yang wajib dizakatkan daripada hasil panen daripada buah, yaitu daripada kurma dan anggur. Kurma dan anggur ini kalau kita punya perkebunan kurma atau perkebunan anggur, itu artinya sudah punya harta zakat yang diwajibkan nanti dengan syarat-syarat tertentu, dengan cara-cara tertentu, dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh ilmu syariat. Jadi sekali lagi ada 6 harta zakat. Coba kita, yang mana yang kita punya nih? Coba ya. Pertama hewan ternak. Yang punya hewan ternak, pokoknya siap-siap ya, siap-siap untuk mengeluarkan zakatnya. Yang punya hewan ternak, saya nggak punya. An-naqdan, emas dan perak. Semua Nah, punya saya nih rasanya kayak. kita semua punya emas dan perak dan atau uang. Kenapa? Punya semua kayaknya emas atau perak ya, Bu. Iya, semua punya emas atau perak. Tetapi apakah semua wajib nanti mengeluarkan zakatnya? Nah, ini yang nanti akan kita ketahui. Yang ketiga adalah at-tijarah. At-tijarah, usaha. Bisnis. Uang yang diputar atau modal yang diputar untuk menghasilkan keuntungan. Yang punya usaha yang berbentuk sesuatu berbentuk. Misalnya usaha jual abaya, jual baju, jual parfum, jual walhasil. Nah, itu artinya sudah termasuk uang yang diwajibkan zakat. Tetapi apakah nanti akan wajib mengeluarkan zakat? Nah, itu kalau kita sudah tahu syarat-syaratnya dan ketentuannya. Kalau Yang keempat, saham, ar-rikaz. Kenapa? bagaimana dengan saham itu, Bu? Kan itu termasuk kayak bisnis juga ya, tapi tidak kelihatan, Bu. Iya, itu termasuk an-naqdan. Termasuk uang. Karena emas dan perak itu seperti yang tadi saya sampaikan, emas dan perak itu karena dia dulu adalah mata uang. Mata uang untuk menjual dan membeli itu dulu bentuknya emas dan perak memang. Logamnya logam emas atau logamnya logam perak. Misalnya mau beli beras sekian perak harganya. Mau membeli baju sekian emas harganya misalnya ini. Nah, sekarang ini yang nomor 2 ini, harta zakat yang nomor 2 yaitu emas dan perak juga sama dengan uang cash. Uang cash yang kita punya, yang kita dapatkan daripada gaji, daripada warisan, misalnya tadi Bu Cika bilang warisan,
daripada saham dan sebagainya, itu termasuk yang nomor 2, yaitu emas, perak, atau cash yang setaraf dengannya. Nanti kita akan tahu perinciannya. Yang keempat ini adalah ardikaz, yaitu barang temuan tetapi yang dari masa jahiliyah. Nemunya sekarang, tetapi itu sebetulnya asalnya dari zaman jahiliyah dan itu berbentuk emas dan perak. Kalau ada yang ada di sini daripada hadirat yang sedang mendengarkan, kalau punya rikaz, tahu-tahu nemu gitu di bawah tanah apa di mana harta karun, maka siap-siap mendengarkan penjelasannya karena mungkin nanti wajib zakat. Oke. Saya pribadi nggak Itu punya Bu, rikaz. Bu Nur, Ya. kalau lukisan Bu, lukisan kan juga sangat berharga ya Bu ya. Lukisan, patung kan bisa saja ditemurunkan atau ditemukan juga kan biasanya suka ada juga. Yang dimaksud di sini hanya emas dan perak. Dan perak ya. Hanya emas dan perak. Apapun itu yang ditemukan, semahal apapun itu, maka diwajibkannya zakat jika dia adalah emas atau perak. Berarti kalau saya punya berlian, yang nomor 2 itu kan emas dan perak ya. Harta yang wajib zakat itu yang nomor 2 tadi emas dan perak. Kalau saya punya batu-batuan, apa sih namanya itu? Batu apa? Apa sih istilahnya? Permata, Batu kemudian akik. batu Iya, akik. batu akik, enggak, bukan Berlian, berlian, permata. batu-batu itu yang emerald, yang Ya. ruby dan Yakut. sebagainya, yakut, semua itu tidak diwajibkannya zakat. Ini pertanyaan yang bagus sekali dan notabene yang penting sekali ibu-ibu hadirat sekalian untuk difahami. Yang diwajibkannya zakat itu emas dan perak saja. Apakah emas dan perak itu dalam bentuk emas dan perak? Apakah emas dan perak itu saya temukan di bawah tanah atau di mana kayak gitu dan termasuk dia daripada zaman jahiliyah? Al-ma'din, setelah rikaz itu kan al-ma'dinnya itu barang tambang. Itu pun jika barang tambangnya itu yang saya dapatkan adalah emas dan perak. Di sini tidak ada yang namanya berlian wajib dizakatkan, tidak ada. Batu-batu itu, batu-batu yang mahal-mahal tidak diwajibkan zakat. Lukisan, apapun barang temuan yang antik, yang sangat berharga, tidak ada yang diwajibkan zakat kecuali jika dia adalah berbentuk emas atau perak. Ini mengenai barang tambang dan barang temuan daripada harta karun ya. Ini patut dicatat nih karena banyak yang sering nanya, Ustazah, berlian tidak diwajibkan zakat. Ustazah, saya punya batu, apa sih namanya tuh, batu, kan ada istilahnya tuh dalam bahasa Inggris, apa sih? Allahumma shalli ala Muhammad. Stone gitu. Mungkin gemstone. Apa? Iya, Gemstone. gemstone. Iya, betul. Dia kan ada sebagian memang yang harganya luar biasa, tinggi dan mahal. Ini wajib saya zakatkan? Tidak. Yang diwajib dizakatkan ya, hafal, yang wajib dizakatkan hanya emas dan perak. Apakah itu dalam bentuk emas dan perak? Apakah emas dan perak itu saya beli? Apakah saya dapatkan dari warisan? Apakah saya dapatkan dari bawah tanah, dari harta karun? Apakah saya sedang menggali dan mendapatkan barang tambang? Itu pun hanya jika dia adalah berbentuk emas atau perak. Selain itu jangan difikirkan karena tidak ada zakatnya. Kalau barang temuannya mutiara, bagus sekali pertanyaannya. Tidak, jawabannya tidak. Yang wajib dizakatkan hanya emas dan perak. Oke. Lalu yang terakhir tadi adalah al-mu'asyarat. Al-mu'asyarat yaitu yang mempunyai perkebunan. Yang mempunyai perkebunan, yang menanam, jika itu biji-bijian seperti bahan-bahan pokok, beras, gandum, jagung, dan sebagainya, nah maka itu siap-siap wajib, itu adalah harta zakat. Pertama, kita katakan ini adalah harta zakat, ya, artinya yang wajib dizakatkan. Tetapi nanti apakah ternyata betul-betul memang wajib dizakatkan atau tidak, itu ada syaratnya. Karena tadi kita mengatakan zakat itu adalah harta khusus. Ini yang sedang kita bahas ini baru harta khusus, ini yang 6. Yaitu hewan ternak, hanya 3 macam saja, sapi, kambing, unta, emas dan perak ataupun cash,
yang setaraf dengannya harta temuan daripada zaman jahiliyah yang berbentuk emas dan perak. Sekali lagi barang-barang yang dijadikannya usaha atau tijarah atau bisnis, ya. Rikaz yaitu tadi barang temuan daripada harta jahiliyah dan berbentuk emas dan perak, barang tambang yang berbentuk emas dan perak, atau hasil pertanian dan hasil perkebunan yaitu biji-bijian dan plus anggur dan kurma. Ini baru namanya harta yang diwajibkan zakat, Kalau saya punya salah satu darinya, nah artinya saya mesti masuk ke step berikutnya. Ini baru step 1 ini. Ini baru step 1. Step berikutnya adalah saya udah punya, misalnya hewan ternak, saya punya sapi. Tapi apakah saya wajib menzakatkannya atau tidak, itu melihat circumstances yang sudah ditetapkan oleh syariat. Misalnya, syariat mengatakan, fala zakata fima siwa an-na'am as-sa'imah. Selain sapi, unta, dan kambing tidak diwajibkan zakat. Jadi yang mempunyai peternakan ayam juga tidak perlu hadir di sini, ya, dan meneruskan ke step berikutnya, karena di sini tidak ada pembahasan peternakan ayam. Di sini hanya zakat adanya untuk kambing, unta, dan sapi misalnya. Lalu di dalam buku ini dikatakan wa yushtaratul haulu laha. Diwajibkannya haul. Nah, ini perlu disimak dengan sangat seksama. Al-haul. Tadi kita katakan sekali lagi arti kata zakat di dalam syariat, yaitu ikhraju malin maksus, mengeluarkan zakat daripada harta tertentu. Oke, ini sudah kita bahas nih, sudah selesai. Berapa macam harta yang wajib zakat padanya? Berapa harta yang wajib dizakatkan itu? Nah, tadi kita sudah ulang-ulang, ada 6. Betul sekali. Kalau ini kita sudah selesai ya. Ini step pertama. Oh, ternyata saya punya hewan ternak. Oh, ternyata saya nemu harta karun yang ternyata dari zaman jahiliyah dan dia bentuknya emas atau perak. Oh, ternyata saya punya bisnis perdagangan. Oh, ternyata saya punya pertanian atau saya punya kebun kurma, saya punya kebun anggur. Oke, dengarkan sekarang step keduanya. Yushtaratul haulu laha. Diwajibkannya haul. Haul. Ini yang dimaksudkan dalam bentuk khusus. Dalam bentuk khusus maksudnya enggak karena saya punya peternakan saya langsung divonis wajib mengeluarkan zakat. Tunggu dulu. Ala wajhin maksus. Dengan atau dalam bentuk tertentu. Bentuk tertentu itu maksudnya apa? Maksudnya 2 hal. Pertama, haul. Yang kedua, nisab. Haul dan nisab. Ini sekarang, insya Allah saya akan membacakan dan menjelaskan apa yang ada di buku Ar-Risalatul Jami'ah. Itu kira-kira satu halaman cuman berapa baris ya? 1, 2, 3, mungkin 10 baris. Untuk hari ini 10 baris ini globalnya, umumnya, semuanya nanti ini di pertemuan ini zakat itu bab zakat akan kita selesaikan, bab zakat. Tetapi nanti perinciannya insya Allah di pertemuan yang akan mendatang. Oke? Sekarang ini secara global agar kita tahu yang namanya zakat itu kira-kira dari A to Z kayak apa, tapi ini bukan detailnya. Oke? Jadi yang kedua adalah ala wajhin maksus, yaitu harta zakat itu dikeluarkan dalam bentuk tertentu. Apa sih maksudnya bentuk tertentu itu? Nah, maksudnya 2 hal, yaitu al-haul dan an-nisab. Apa itu haul? Sering dengar haul. Apa itu haul? Haul itu artinya genap setahun. Genap setahun. Lalu apa itu nisab? Sering tuh dengar nisab, tapi belum paham nisab itu apa maksudnya. Nisab itu maksudnya ukuran minimal. Ini dicatat. Ukuran minimal atau kadar yang sudah ditentukan oleh syariat. Oke, balik sekarang ke haul. Haul ini artinya sudah berlalu genap setahun. Dari pertama saya memiliki perkara ini. Dari pertama saya memiliki benda ini. Dari pertama saya memiliki hal ini. Kalau sudah genap 1 tahun, itu namanya haul.
Itu namanya apa? Haul. Yang diwajibkannya haul itu yang mana saja? Yang diwajibkan padanya haul adalah hewan ternak. Kalau saya punya hewan ternak, wajib itu dilihat kalau sudah 1 haul berlalu, kalau sudah berlalu 1 tahun, ya, dan hewan ternaknya itu masih ada pada kepemilikan saya, maka diwajibkannya zakat. Wa kadzalik yushtarat lin-nuqud. Apa juga yang diwajibkan padanya haul? Zakat harta, yaitu emas dan perak. Pokoknya ibu-ibu hafal, zakat harta sama dengan emas dan perak. Emas dan perak itu sama dengan zakat harta. Karena sekali lagi, emas dan perak wajib, yakni menjadi harta zakat yang wajib itu jika dia dalam bentuknya emas dan perak ataupun jika sudah diuangkan, yaitu uang cash. Jadi harta zakat harta itu. Oke, itu juga diwajibkannya haul. Diwajibkannya berlalu 1 tahun daripada saya pertama memiliki harta ini, ya, berlalu 1 tahun dan saya masih memiliki harta ini. Nah, di situ dibilangnya haul. Wat tijarah. Begitupun dengan uang hasil perdagangan atau uang bisnis yang tadi nomor 3 itu, ya, memutar modal atau memutar uang untuk menghasilkan keuntungan. Hasil daripada keuntungan itu yang asalnya adalah perdagangan juga wajib melalui masa haul. Jadi berlalu 1 tahun. Nah, kalau sudah 1 tahun, baru di situ dikatakan sekarang wajib dikeluarkannya zakat. Tapi belum selesai dulu nih. Belum selesai. Tadi kita bilang ada haul dan ada apa? Selalunya 2 ini bergandengan. Haul dan Nisab. nisab. Ini enaknya Ukuran. face to face, terus ada papan dan bisa nulis. Ya Allah, nikmat banget. Tetapi insya Allah begini juga, insya Allah manfaatnya dan ilmunya sampai insya Allah dan dapat difahami tentunya. Yang mempunyai pertanyaan silahkan bertanya di sini atau di luar nanti atau mau bertanya kepada saya langsung. Dan ini juga masih akan diteruskan ke pertemuan berikutnya. Karena hari ini semua yang ada di buku ini akan kita selesaikan terlebih dulu. Nanti perinciannya insya Allah minggu yang akan pertemuan yang akan mendatang. Nisab, betul sekali. Jazakumullah khair. Haul dan nisab itu selalu bergandengan. Nisab. Apa itu nisab? Dengarkan baik-baik. Nisab itu artinya ukuran minimal. Coba dicatat ini biar nggak lupa. Karena banyak yang nanya, apa sih nisab? Apa itu nisab? Apa itu nisab? Maksudnya nisab apa? Nisab itu ukuran minimal atau kadar minimal yang telah ditentukan oleh syariat. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, kalau kamu punya hewan ternak, sapi atau unta atau kambing, katakanlah punya kambing. Bukan berarti kamu punya kambing 1 itu langsung dizakatkan, bukan. Pertama ada haul. Artinya kambing itu mesti dalam pemilikanmu sudah berlalu 1 tahun minimalnya. Yang kedua nisab. Apa itu nisab? Artinya ada ukuran minimal. Oh, jadi kalau punya kambing misalnya. Kalau punya kambing itu berarti bukan punya 1 kambing terus langsung dizakatin, gitu. Enggak. Kambing itu misalnya katakanlah punya kambing ya. Punya kambing itu nisabnya berapa? Nisabnya 40. Nisabnya 40 ekor. Maksudnya gimana nisabnya 40 ekor? Dia beranak-beranak banyak. Iya. Beranak banyak. Tapi apa maksudnya 40 itu nisabnya? Nisabnya zakat kambing adalah 40. Maksudnya? Kalau saya jumlahnya kambingnya, Bu. Kalau ada kambingnya 100 ekor, jadi 60-nya yang wajibnya yang dibayarnya 40 ya. Bukan. Nisab itu kadar minimal atau ukuran minimal. Artinya kalau saya punya kambing 40 ekor, ya, saya punya 40 ekor kambing, udah betul wajib sekali Bu Dahlia, terima kasih, baru saya terkena dalam kategori saya wajib mengeluarkan zakat. Tetapi tidak di situ saja, tidak hanya di situ saja. Tadi kita bilang haul. Ya kan? Haul dan nisab.
Betul sekali, jazakillah khair. Artinya kalau saya sudah punya minimal 40 ekor kambing. Nisabnya kambing, ibu-ibu hadirat sekalian, nisabnya kambing beda dengan nisabnya unta, beda dengan nisabnya sapi. Di sini ada nggak yang mempunyai hewan ternak? Serius nanya ini. Ada nggak yang punya hewan ternak? Karena kalau ada nanti akan diperinci. Kalau nggak ada ya sudah kita pas dulu. Oke, tapi ini satu contoh saja. Iya, yang sudah ditentukan syariat, sudah setahun dan kadarnya sudah ditentukan oleh syariat. Katakanlah kambing. Kambing itu berapa nisabnya? Nisabnya 40 ekor. Oh, oke. Berarti begini. Hari ini tanggal berapa ini? 5 Rabiul Tsani. 5 Ya, Rabiul Awal. haul itu ini tolong dicatat. Catat ibu-ibu, dicatatkan kalian. Haul itu dihitung dengan hitungan tahun Hijriyah, bukan tahun Bukan miladi. Masehi. Masehi. Bukan miladi atau bukan Masehi. Haul dihitung dengan tahun Hijriyah. Hari ini katakanlah tanggal 5 Rabiul Tsani, misalnya. Hari ini 5 Rabiul Tsani. Hari ini saya beli atau pada hari ini 5 Rabiul Tsani ini saya punya kambing 40 ekor. Kemarin itu masih misalnya masih 10, masih 20. Hari ini 40. Wah, 40 ini sudah nisabnya kambing, ya kan? Oke. Berarti hari ini saya keluarkan zakat? Tidak. Mana Tunggu haulnya? setahun lagi. Ada nisab, ada haul. Ya, tunggu setahun. Oh, tanggal berapa hari ini? Tanggal 5 Rabiul Tsani. Oke. Kalau begitu akan saya catat di note, di mobile misalnya, di kalender. 5 Rabiul Tsani, saya punya 40 ekor kambing atau 41 atau 45. Pokoknya sudah 40 minimal karena itu adalah nisab. 5 Rabiul Tsani, tahun yang akan mendatang insyaallah taala 5 Rabiul Tsani. Tahun yang akan mendatang dihitung kembali. Apakah masih 40? Oh, sudah lebih. Sudah 100 lebih, sudah 70, sudah 80. Walhasil dia masih 40 ke atas, maka sewaktu saya genap 1 tahun memiliki nisab kambing, karena kambing adalah termasuk hewan ternak yang diwajibkan zakat, di situ saya wajib mengeluarkan zakatnya. Berapakah zakatnya kambing? Kalau saya mempunyai 40 ekor kambing atau sampai 120, 40, 50, 55, 100, sampai 120 saya punya kambing sebanyak itu dan sudah berlalu 1 tahun dalam kepemilikan saya, maka yang wajib dikeluarkan ada berapa? Hanya 1 ekor kambing. Yang wajib dizakatkan itu berupa setaraf atau sejumlah 1 ekor kambing saja. Bayangkan, dari 40 Allah. ekor itu yang wajib dizakatkan itu hanya 1 ekor. Bukan berarti 1 ekor itu yang mesti dikeluarkan, tetapi atau harta yang sejumlah dengan 1 ekor kambing. Sekarang saya mau bertanya. Tadi kita katakan dalam bahasa, arti kata zakat itu adalah Mensucikan dan menambah. menambahkan. dan Mensucikan dan menambah. menambahkan. Subhanallah. Subhanallah, kita Allah Subhanahu wa taala beri rezeki 40 ekor kambing, 50, 70 sampai 120 itu ya. Kalau kita punya 40 sampai 120 ekor kambing, yang wajib dizakatkan itu serupa atau setaraf atau seharga 1 ekor kambing. Subhanallah. 1 ekor kambing itu akan mensucikan seluruh harta yang saya miliki. Allah Subhanahu wa taala tidak minta banyak-banyak dari kita. Kita sudah diberikan 40, 50, 100, 120, yang wajib dizakatkan 1 ekor. 1 ekor saja ya Allah, 1 ekor saja. Tetapi Mungkin ini 1 juga ekor itu akan mensucikan dan menambahkan dan memberkahi rezekimu. untuk Allah juga mengingatkan kita kalau kita sudah ada rezeki jangan lupa biar seekor pun juga kita mau keluarkan gitu. Betul sekali, betul sekali. Itu peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala Allah, agar kita ini jangan lupa selalu nikmatnya. hamba. Betul, agar kita selalu ingat bahwasanya semua yang kita miliki banyaknya, sedikitnya semua dari mana? Daripada Allah Bukan Subhanahu wa kita. taala. Dan untuk mensyukuri nikmat itu, Allah Subhanahu wa taala mengadakan yang namanya zakat demi mensucikan dan menambahkan dan memberkahi. Zakat itu akan membawa keberkahan bagi kita, subhanallah. Ini yakni subhanallah hal yang kalau kita perhatikan ini, mungkin ada orang-orang yang kalau dia belum belajar, wajar saja. Kan katanya
kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Sayang. Kalau kita hanya mendengar zakat, mungkin ada yang mengatakan, ya Allah, kenapa nih saya punya harta, mesti saya berbagi, mesti saya keluarkan sebagian, mesti saya keluarkan separuh. Tetapi kalau dia sudah belajar, dia akan terkejut. Perumpamanya ini zakat kambing. Kalau dia punya 40 sampai 120 ekor dan sudah dalam kepemilikannya sudah 1 tahun, maka yang wajib dikeluarkan adalah 1 kambing saja. Subhanallah. Itu dari tanda kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita diberikan harta, lalu kita diberikan cara untuk bagaimana harta ini menjadi suci, menjadi berkah, menjadi banyak dan akan ditambahkan. Caranya bagaimana adalah dengan zakat. Jadi sekarang kita sudah paham yang namanya harta zakat itu ada 6. Oke? Dan zakat itu ada ketentuannya. Apa-apa saja ketentuan zakat itu yaitu haul dan nisab. Tetapi tidak semua sebetulnya harta zakat itu wajib padanya haul. Tidak semua wajib padanya haul. Katakanlah ar-rikaz. Apa itu ar-rikaz tadi? Penemuan harta karun yang kembalinya itu dari masa atau dari zaman jahiliyah dan itu berbentuk emas dan perak. Itu tidak diwajibkannya haul. Tidak kita katakan, oh simpan dulu 1 tahun. Loh, itu bukan harta saya. Saya tidak ada kewajiban dan keperluan untuk menyimpannya. Sewaktu di mana saya menemukannya, khalas, diwajibkan mengeluarkan zakat jika rikaz itu sudah memang menemui kriteria atau ketentuan yang sudah ditentukan oleh syariat. Apa kewajibannya misalnya rikaz itu, apa ketentuannya? Adalah dia berbentuk emas atau perak, yaitu dia adalah penemuan daripada zaman jahiliyah, kembalinya ke zaman jahiliyah, pokoknya sebelum Islam. Yang ketiga, yaitu dia mencapai kadar nisab. Jadi kalau saya menemukan harta karun, kembalinya ke masa jahiliyah, sudah ada stampnya, sudah ada tandanya, sudah ada ininya, tandanya. Dan dia adalah emas atau perak. Ya. Dan saya menemukannya begitu saja. Apakah langsung diwajibkan mengeluarkan zakat? Tidak. Mestinya dia sudah mencapai nisab. Nisab zakat itu ada berapa? Nisab emas adalah berapa nisabnya emas? Nah, ini penting sekali karena iya, karena ini yang memang kita miliki. Emas atau perak ataupun harta uang atau uang cash yang berupa setaraf dengan nisab emas dan perak. Berapa nisabnya emas? Adalah 84 gram bersih. 84 gram bersih, sekali lagi. Excluding mata-matanya, berliannya, mutiaranya, batu-batuannya, karena ada yang tercampur, ada yang tidak. 84 gram. Berapa nisabnya perak? Nisabnya perak berapa? 588 gram. Untuk perak berbeda dengan emas. Untuk perak berbeda dengan emas. Berapa yang wajib dikeluarkan nanti? 2,5% saja. Wa wajibun naqdaini wat tijarah, yang wajib dizakatkan atau kadar yang wajib dikeluarkan daripada zakat harta dan zakat perdagangan adalah rub'ul usyur. 2,5%. Subhanallah. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta dan kita diwajibkan mengeluarkan 2,5% saja. Ini tentunya jika sudah menemui ketentuan-ketentuan yang tadi sudah kita sebutkan, yaitu al-haul dan an-nisab. Berapa nisabnya emas? 84 gram. Berapa nisabnya harta cash, uang? Saya punya uang cash, saya simpan uang cash di bank account, di whatever. Berapa nisabnya? Itu termasuk harta zakatul mal, ya kan? Harta emas dan perak atau uang yang setaraf dengannya. Saya punya uang simpanan di dalam bank. Bagaimana saya bisa memahami atau menjalankan kewajiban saya dalam zakat? Tadi kita katakan uang itu adalah setaraf dengan apa?
dengan emas. Ya, uang itu adalah setaraf dengan emas. Emas berapa nisabnya? 84. 84 gram. 84. Ada di sebagian buku atau di sebagian ulama mengatakan 83, sebagian menetapkannya 84 gram agar lebih berhati-hati. 84 gram. Oke, apakah wajib haul di dalam zakat harta, emas, perak, dan harta? Apakah diwajibkannya haul? Iya, Iya, wajib. Jawabannya 1 tahun diwajibkannya. minimal 1 Diwajibkannya haul. Oke, sekarang saya tidak punya emas, tetapi saya punya harta simpanan di bank. Yang ini berupa uang cash. Apakah ada zakatnya? Ada dong. Itu termasuk zakat emas dan perak. An-naqd, zakat mal, zakat harta. Bagaimana cara menghitungnya? Pertama, apakah sudah sampai nisab, sudah sampai ukuran minimal yang sudah ditetapkan oleh syariat, yaitu dia jumlah uang yang saya miliki ini sejumlah setara dengan harga emas 84 gram. Seharga dengan emas 84 gram. Sekarang saya berikan contoh, ini contoh saja. Ya, 84 gram emas hari ini ya adalah sejumlah misal 30.000 dirham. 84 gram misalnya, saya nggak tahu harga emas berapa, 30.000 dirham. Artinya 30.000 dirham itu artinya apa? Nisab zakat mal, zakat emas, zakat perdagangan juga sama. Berapa? 30.000 dirham. Oh, hari ini tanggal 5 Rabiul Tsani. Hari ini tanggal 5 Rabiul Tsani, uang saya itu sejumlah 15.000 dirham saja yang saya simpan. Sejumlah 15.000 simpanan ya, simpanan. Apakah sudah menemui nisab atau belum? Tak perlu di zakat. Belum menemui nisab. Oke, ini tanggal 5 Rabiul Tsani. Bulan depan 5 Jamadul Ula. 5 Jamadul Ula misalnya bulan depan, Masya Allah, dapat rezeki, sudah ada di account saya 30.000 dirham. 30.000 dirham. Itu sudah nisab? Sudah menemui batas nisab? Sudah. Ya. Oke. Tanggal berapa itu saya punya nisab? Nisabnya itu berada di pemilikan saya pada tanggal berapa? 5 Jamadul Ula. Oke. Artinya saya catat di kalender, di mobile, di handphone. 5 Jamadul Ula saya sudah mempunyai emas atau harta setaraf dengan nisab emas. Artinya akan dizakatkannya kapan? Hari itu juga atau tunggu tahun yang akan datang? Tunggu 1 tahun berlalu? Iya, 5 Jamadul Akan menunggu Ula 1 tahun. kemudian. Betul sekali, haul. Artinya insya Allah 5 Jumadil Ula pada tahun berikutnya, apakah dapat dikatakan saya wajib zakat langsung? Tidak. Mesti dicek terlebih dulu. Kalau kurang Sewaktu saya cek, betul. Sewaktu saya cek account saya, ternyata uang yang saya kekurangan. punya sudah 10.000. Tinggal 10.000 saja. Apakah wajib zakat? Lah. Tidak wajib zakat. Oke. Contoh kedua, sewaktu saya cek account saya 5 Jumadil Ula tahun berikutnya, ternyata sudah di account saya ada 40.000. Ya, wajib. Apakah wajib dizakatkan atau mesti saya cek dulu harga emas pada hari itu? Wajib ya. Wajib dizakatkan, tetapi mesti cek kembali harga nisab emas pada waktu itu. Emas itu naik turun atau stable? Naik turun. Naik turun. 5 Jumadul Ula tahun yang akan mendatang itu, yang sudah saya pas tahun, sewaktu saya cek itu di Google harga emas berapa, ternyata 80 gram emas itu seharga 35.000 misalnya. Artinya saya punya 40.000, artinya wajib dizakatkan atau tidak ini? Wajib. Wajib dizakatkan karena sudah melebihi, sudah nisab atau melebihinya. Yang wajib dikeluarkan berapa? 2,5% saja. Kalau saya punya 40.000 dirham, yang saya wajib keluarkan 2,5% saja.
Kalau contohnya ternyata 1 tahun kemudian itu pas sudah datang hari haknya itu 5 Jumadil Ula tahun berikutnya, sewaktu saya cek kembali nisab emas itu 50.000, 80 gram, 84 gram itu setara dengan 50.000 dirham. Sementara yang ada di account saya tadi berapa? 40. Artinya wajib zakat atau tidak? 50 dirham enggak dong? 50.000 Kalau artinya 50.000. tidak wajib zakat karena uang yang Iya. saya miliki tidak sampai batas nisab pada hari Iya. haknya atau hari di mana haul sudah genap 1 tahun. Kira-kira seperti itu. Lalu dikatakan di sini wa wajibun naqdain wa tijar rub'ul ushur wa wajibul hubub wath thimar. Nah, ini penutupnya insyaallah. Kewajiban dalam zakat pertanian dan perkebunan. Ya, katanya beda. Dia ada 2 macam. Ada yang dikeluarkannya 5% saja daripada penghasilannya dari pertanian dan perkebunan, ada yang dikeluarkan zakatnya 5% saja, ada yang dikeluarkan 10%. Bedanya di mana? Allati suqiyat bima'unah nisful usyur wa bighairi ma'unah al-usyur. Ada yang punya perkebunan di sini, ada yang punya pertanian. Gini, kalau mau mengeluarkan zakatnya itu dilihat dulu. Jika kita yang membiayai pengairannya, itu kan harus disiram, harus diberikan air ya kan. Jika kita membiayai pengairannya, kita punya kebun kurma atau kebun anggur misalnya, atau biji-bijian, gandum, beras dan sebagainya. Kalau kita yang membiayai pengairannya, maka yang wajib dikeluarkan itu hanya 5% saja. 5% saja. Ini zakat apa ini? Yang kita sekarang sedang bicarakan zakat al-hubub wa thimar, pertanian dan perkebunan atau biji-bijian dan buah-buahan. Itu ada haulnya enggak? Ada haulnya enggak itu kalau biji-bijian dan perkebun yang punya kebun kurma dan anggur, ada haulnya? Ada. Enggak ada. Itu kalau kita panen, khalas. Sewaktu kita panen itu baru dijumlahi kira-kira sudah sampai batas nisab, sudah tidak ada haulnya. Kalau biji dan buah itu tidak ada haulnya. Sewaktu kita panen maka kita keluarkan zakatnya. Bagaimana zakatnya dikeluarkan? Zakatnya itu kalau kita yang membiayai pengairannya, kita mengeluarkan 5% saja. Kenapa? Karena kita sudah selama kita mengurus perkebunan ini atau kebun itu, kita membiayai pengairannya juga. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan keringanan, kita keluarkan zakatnya 5% saja. Tetapi kalau kita tidak mengurusi pengairannya, kita itu airnya itu dari air hujan, dari sungai, dari ini, kita nggak susah payah mengurus perkebunan itu, tetapi Masya Allah banyak hasilnya sewaktu kita panen itu, maka dikeluarkan berapa? Asyur 10. 10% saja. Berapa nisabnya hubub dan thimar itu? Biji-bijian dan buah-buahannya itu anggur dan kurma. Berapa nisabnya? Ada ini dong, beratnya. Kalau dia sudah sampai ya beratnya itu 825 kilo. 825 kg. Itu batasnya. Kalau saya lagi panen kurma, ya panen kurma, ternyata kalau ditimbang itu, kalau ditimbang yang saya panen itu 825 kg ke atas, artinya sudah batasnya nisab ini. Apakah nunggu setahun dulu? Ya pastinya enggak ada. Nggak mungkin kita tunggu setahun. Sewaktu kita panen ya sudah. Sampai musimnya. Iya, kelas. Betul. Sudah sampai batas nisab, sewaktu kita panen itu, kelas, keluarkan. Apakah itu kita yang mengurus pengairannya? Kalau iya, keluarkan 5% saja dari 825 gram itu. Dari harta yang setaraf dengannya. Atau kalau kita tidak mengurus pengairannya sama sekali, kita dependent on air hujan, air sungai, kelas ya, subhanallah, maka kita keluarkan 10% saja. Ini sekarang bab zakat harta atau zakat mal, yaitu yang bentuknya ada 6.
ada ketentuan khusus, ada niat khusus tentunya sewaktu kita mengeluarkan zakat, kita berniat menjalankan fardu zakat, sebagaimana kita kalau sholat niat menjalankan fardu sholat zuhur, fardu sholat asar, dan juga dikeluarkan kepada golongan-golongan tertentu, yaitu ada 8 golongan atau asnaf atau mustahiqin istilahnya. Kewajibannya adalah yang tadi kita sudah sampaikan insyaallah. Siapa orang-orang yang ahli zakat, mustahiqin atau asnaf yang patut mendapatkan zakat, itu insyaallah ta'ala pertemuan yang akan mendatang, dan juga perincian untuk zakat harta atau zakat mal, karena ini yang hampir kita semua miliki, agar kita insyaallah ta'ala mengetahui apakah saya sudah menjalankan kewajiban saya dan bagaimana caranya saya menjalankan kewajiban saya terhadap Allah Subhanahu wa taala, di mana kita diberikan harta ini, itu insyaallah di pertemuan yang akan mendatang, dan mungkin juga nanti kita akan ikut sertakan zakat fitrah karena pembahasannya juga penting dan ringkas insyaallah taala. Jadi hari ini garis besarnya adalah apa-apa saja harta yang diwajibkannya zakat. Ada 6 macam. Kalau kita punya salah satunya, nanti kita cek step 2, step kedua, yaitu ketentuannya, haul dan nisab. Apakah wajib haul dan apakah sudah sampai haul? Apakah ada nisabnya dan berapa nisabnya? Itu sudah kita selesaikan hari ini. Juga ketiga adalah dengan niat tertentu, itu sudah jelas insyaallah. Yang keempat adalah untuk golongan-golongan tertentu, itu pada pertemuan yang akan mendatang. Dan kita sudah paham apa itu haul, apa itu nisab, dan hari ini insyaallah sudah ada basic bagaimana menghitung zakat harta atau zakat mal. Zakat harta itu termasuk emas dan perak yang kita punya atau yang kita dapatkan daripada kita menemukan harta karun dan kembalinya ke masa jahiliyah, atau harta tambang yang berupa juga emas dan perak, dan hanya emas dan perak, nggak ada di sini batu-batuan, nggak ada di sini berlian, nggak ada di sini mutiara dan sebagainya, kristal, whatever, nggak ada. Dan juga untuk bagaimana caranya memastikan ini sudah sampai batas nisab, yaitu dengan mengetahui harga emas 84 gram berapa. Harga emas yang setara dengan 84 gram. Insyaallah jelas. Kalau ada yang mempunyai pertanyaan silahkan. Itu saja dari saya hari ini. Insyaallah ta'ala akan kita teruskan nanti. Banyak pertanyaan pasti yang akan muncul insyaallah. Baba Nur mau tanya. Silahkan. Ini yang mencurigakan emas yang dipakai yang ada di rumah. Yang mungkin yang ada simpan emas terlalu banyak untuk diri sendiri gitu. Yang freeze, yang tak pernah dipakai. Sudah sampai nisabnya, sudah sampai haulnya. Ada yang mencurigakan bilang kalau dipakai enggak perlu dikeluarkan. Oke, betul. Iya, betul memang, karena uang, karena emas ya, ibu-ibu hadirat sekalian, juga ini mohon disimak, emas dan perak. Jika kita sekarang punya 2 ketentuan. Pertama, haul dan nisab ya, nisab dan haul. Ini ketentuan mengenai emas dan perak. Tetapi ada satu perkara mengenai emas dan perak ini juga ya, yang pastinya ini di madhab kita, madhab Imam Syafi'i, saya tidak tahu di madhab lain, yaitu emas dan perak itu beside ya, di samping dia mesti menemukan atau sampai pada nisab dan haul, yaitu bahwa emas itu tidak dipakai. Emas itu atau perak itu tidak dipakai. Jadi kalaupun sudah, kenapa? Sudah dibeli banyak tapi tak digunakan. Iya, jadi yang diwajibkan kalau sampai haulnya, masalah dari Ramadan mereka tahu mereka punya yang banyak emas, seperti kita sekarang yang maujud dan jadi udah sampai haul dipakai supaya zakat enggak dikeluarkan. Seperti dia freeze dari dulu udah sampai haul, masalah min Ramadan ila Ramadan, dari Ramadan ke Ramadan baru dia mau pakai supaya dia terlepas dari zakat. Tidak keluarkan.
Jadi uang yang berupa emas dan perak itu, kalaupun dia sudah sampai haul dan nisab, jika selama yang dimaksudkan oleh haul di sini apa? Coba. Yang dimaksudkan oleh haul mengenai emas dan perak itu artinya tidak dipakai, tidak digunakan. Jadi sudah 1 tahun, 1 tahun itu betul-betul memang tidak dipakai. Oke, apakah dikarenakan memang emas itu bentuknya tidak dapat dipakai, jadi emas batangan gimana mau dipakai? Memang nggak bisa dipakai kan? Atau Atau yang di memang bank, tidak, koin-koin yang di bank, ya. iya, atau memang tidak dipakai selama 1 tahun dan sudah sampai batas nisab, maka di situ diwajibkan zakat. Jika selama 1 tahun itu pernah dipakai, walaupun sekali, artinya haul itu berakhir sewaktu dia menggunakan atau memakai emas itu. Ini yang pertama. Yang kedua, sebetulnya di dalam madhab kita, madhab Imam Syafi'i, ibu-ibu hadirat sekalian, dan kita semua yang hadir di sini Syafi'i, ada Hanim di sini. Hanim suaminya bukan Syafi'i, tapi saya rasa Hanim madhabnya Syafi'i karena orang Malaysia, orang Singapura, orang Indonesia, Brunei, semua daerah-daerah itu semua madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i itu emas yang diwajibkannya zakat, yang sudah batas haul dan batas nisab itu adalah emas yang tidak berbentuk jewelry, yang tidak berbentuk perhiasan. Maka emas yang berbentuk perhiasan itu, di madhab kita, madhab Imam Syafi'i itu tidak diwajibkan zakat. Dia sudah ada bentuknya, gelang, anting, cincin, sebagainya. Ya, dia sudah berbentuk. Maka di madhab kita ini, madhab Syafi'i, tidak diwajibkannya zakat, walaupun ada 100 gram, walaupun sudah 3 tahun, karena dia berbentuk. Karena di madhab kita, yang diwajibkan zakat itu, emas dan perak itu yang tidak berbentuk perhiasan. Sekali lagi, yang tidak berbentuk perhiasan. Oke. Di madhab kita juga ada Sayyidina Muhammad, pendapat yang mengatakan yang berbentuk perhiasan dizakatkan jika dia sudah sampai batas nisab dan batas haul. Oke. Tadi contoh yang dicontohkan oleh Ibu Khadijah itu memang ada, benar. Dia punya emas, sudah sampai batas haul, sudah sampai batas nisab, ya. Emasnya disimpan dan sebagainya, tetapi karena dia tidak mau mengeluarkan zakatnya, maka sebelum genap 1 tahun itu dipakai dan dikeluarkan dan digunakan. Kenapa? Niatnya agar tidak mengeluarkan zakat. Itu secara amaliyah memang dia sudah tidak wajib mengeluarkan zakatnya. Tetapi niatnya buruk, wal'iyadzubillah min dzalik, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui niat kita. Ya, jadi berhati-hati. Dan berapa sih yang Allah wajibkan? Hanya 2,5%. Bayangkan Sedikit, kalau ya. Allah itu mewajibkan 50% itu gimana coba? 50%. Bayangkan. Ini hanya 2,5% saja dan kita masih na'udzubillah min dzalik terkadang berusaha untuk bagaimana berputar kanan kiri supaya zakat itu tidak wajib. Sementara zakat itu untuk mensucikan dan menambahkan dan memberikan keberkahan pada harta kita. insyaallah. Syukran Babnu. Afwan habibti, afwan. Ada pertanyaan Ibu Cika? Ini ada Bu di grup di chat ya, ada Ibu Dahlia, tapi sepertinya kita akan membahasnya untuk 2 minggu ke depan ya. Dari Bu Dahlia, Assalamualaikum Ustazah, bagaimana cara menghitung zakat penghasilan atau gaji? Apakah dikeluarkannya per bulan atau tahunan? Zakat penghasilan. Ya, apakah dikeluarkannya per bulan atau tahunan gitu? Kadang kan Ya, kalau kalau madhab tahunan kita, madhab Imam Syafi'i, setiap uangnya tahun. udah dipakai Bu, per tahun ya Bu ya? Itu insya Allah ta'ala akan menjadi pembahasan kita. Uang gaji atau uang yang disimpan atau uang simpanan saya di bank account itu, ya, silahkan saya gunakan keperluan saya tentunya. Ada urusan menyewa rumah atau cicilan rumah, cicilan mobil, sekolah, kuliah anak. Makan minum kita sehari-hari, makan minum, keperluan ini itu silahkan menggunakannya selama maksudnya keperluan kita sampaikan karena itu yang utama. Keperluan kita dulu. Nanti penghasilannya itu berapa sisanya
sudah sampai haul, sudah sampai batas nisab baru dikeluarkan. Kalau di mazhab kita untuk Ibu Dahlia, uang zakat penghasilan atau gaji atau mal atau uang, ya istilahnya banyak, dikeluarkannya setiap tahun. Tetapi ada banyak ulama yang membenarkan juga kalau ingin dikeluarkan setiap bulan. Bagaimana menghitungnya itu insya Allah pertemuan yang akan mendatang. Yang pastinya bocoran dulu ini, sampaikan dulu apa-apa keperluan kita. Cicilan rumah, anak sekolah, makan, minum, dan lain sebagainya. Sisanya itu yang baru dicek. Karena kita ini lebih utama daripada apapun. Keperluan kita makan, minum, rumah, kendaraan, dan sebagainya itu dulu yang diselesaikan. Ada lagi 2,5% dari penghasilan gaji yang harus disedekahkan. Iya betul. Dizakatkan ya, bukan disedekahkan, dizakatkan. Assalamualaikum Ustazah. Iya Ibu Yani, silakan. Waalaikumsalam. Jadi kalau misalkan zakat harta itu dikeluarkan menunggu haul dan nisab ya. Tapi kalau misalkan kayak hasil perkebunan itu dikeluarkan jadi langsung hasil panen hari itu juga ya dikeluarkannya. Betul. Gitu aja. Betul. Jadi harta daripada hasil kebunan dan pertanian itu biji-bijian dan buah yaitu kurma dan anggur itu tidak ada haulnya, tetapi di mana kita yauma hasadih. Katanya Allah Subhanahu wa taala, wa atu haqqahu yauma hasadih. Keluarkan kewajiban kalian dalam zakat pertanian dan perkebunan yauma hasadih, hari panennya. Sebetulnya bukan artinya hari haknya, maksudnya saya panen hari ini. Kan ngitung dulu, nimbang dulu, itu dulu gitu maksudnya, tapi nggak ada haul maksudnya itu tidak haul, tidak ada haulnya. Ibu Sarina bilang, iya, lihat nisabnya saja betul sekali dan berapa nanti pengairannya bagaimana. Ibu Sarina mengatakan so the date of the haul is fixed dan tak boleh berubah. Sebetulnya gini, boleh berubah lebih kurangnya. Ya, seperti yang tadi misalnya contohnya saya sudah fix 1 tahun, ini pertanyaan yang bagus sekali. Saya sudah haul. Hari ini saya genap 1 tahun, oke? Dan hartanya sudah nisab dan semua ketentuannya sudah ada. Oke? Tidak berarti hari ini saya mesti keluarkan zakatnya. Tentunya lebih baik, lebih cepat, lebih baik maksudnya. Oke, tetapi kalau misalnya saya mau menghitung dulu, mau mengeluarkan dulu, mau menarik uang dulu, mau mencari dulu, misalnya siapa orang yang akan saya berikan zakatnya. Jadi kapan saya mengeluarkan zakatnya itu lebih kurangnya lah, tapi dipercepat. Tapi tanggal haulnya mestinya fix memang. Dikeluarkannya memang tidak wajib hari itu. Sebetulnya lebih cepat lebih baik. Tetapi kalau saya perlu waktu 1 minggu, 2 minggu, bahkan 1 bulan untuk masih mencari siapa yang patut diberikan zakat, masih mengumpulkan, masih ini, masih itu, tidak masalah. Oke. Bu Nur, bagaimana bolehkah zakat kepada saudara kandung? Itu insya Allah pertemuan yang akan mendatang dan itu pembahasan yang penting sekali. Karena pertanyaan saya selama ini yang paling banyak saya dapatkan, Ustazah saya mau ngasih zakat ke anak yatim, boleh nggak? Ustazah saya mau ngasih zakat ke janda. Ustazah saya mau mengasih zakat untuk anak, untuk iuran sekolahnya. Ngasih zakat ke tante, ngasih zakat ke adik, ngasih zakat ke bapak, ngasih zakat. Pertanyaannya itu sebetulnya tidak tepat. Kenapa? Karena di dalam nanti insya Allah pertemuan yang akan mendatang, siapa orang-orang yang mustahiqin, yang patut mendapatkan zakat itu ada 8 orang, ada 8 kategori. Oke, ada 8 kategori. Tidak ada di kategori itu yatim. Tidak ada di kategori itu janda. Tidak ada di kategori itu iuran sekolah. Tidak ada di kategori itu adik, kakak, tante, paman, ponakan. Oke? Yang ada itu fakir, miskin, terbelit hutang, dan sebagainya. Itu insya Allah Ta'ala di pertemuan yang akan mendatang. Sekali lagi pertanyaannya apa tadi Bu Tika? Bolehkah kita berzakat kepada saudara kandung? Boleh. Kalau dia termasuk orang yang patut mendapatkan zakat. Itu insya Allah Ta'ala yang akan kita ketahui atau kita perinci di pertemuan yang akan mendatang. Bukan karena dia saudara ya. Kalau atas nama saudara itu tidak sah.
Kalau zakat itu dikeluarkan untuk saudara, karena atas nama dia saudara itu tidak sah. Tapi karena dia fakir, boleh. Karena dia miskin, boleh. Karena dia terbelit hutang, boleh. Itu nanti ada perinciannya. Ada satu pertanyaan yang bagus ini di chat, tapi memang sudah terjawab. Ibu Khadijah tadi misalnya menanya, ada watches, jam-jam yang terlalu mahal. Jam mahal, jam misalnya jam emas, jam ini, jam itu. Ya, tidak karena ya, jam itu bukan termasuk harta zakat. Emas dan perak yang adalah termasuk harta zakat. Itu ada pertanyaan lagi dari Bu Rahma, Bu Nur. Misal bulan 1 sampai nisab, misal punya kambing 40. Kemudian di bulan kedua tidak sampai nisab, kambingnya jadi 39, berkurang. Kemudian di bulan ketiga sampai nisab lagi, kambing jadi 40 lagi. Wajib zakat dihitung di riset di bulan ketiga atau tetap di bulan 1? Bagus sekali. Di bulan ketiga. Bagus sekali ini contoh yang Ibu Rahma Bulan terakhir ya Bu ya? berikan. Di bulan Betul, terakhirnya berarti ya? Yang betul. dihitungnya. Dari masa terakhir di mana sampai batas nisab. Di situ mulai haul. Di situ mulai apa? Haul. Karena zakat hewan ternak ada haulnya. Oke? Wah, iya, oke. Kalau Tadi itu juga Bu, kalau tadi tadi kambing ya 40 sampai 100. Ratna bertanya zakat mal masuk ke zakat harta? Iya, betul. Kenapa Ibu Cika? Tadi kambing kan minimal 40 ekor sampai 120 ekor. Bagaimana sapi dan juga unta? Ibu Cika punya sapi, punya unta? Satu. Unta enggak Bu, sapi mungkin. Punya Karena pengen berapa? tahu aja minimal. Mau tahu aja bayar berapa? Tadi pertanyaannya apa? Kambing, sapi ya? Sapi. Apa Sapi sama itu juga? dari sapi dari 30 ke 39. Sapi itu nisabnya 30 ya. Sapi nisabnya 30. Kambing nisabnya 40. Sampai Unta 100. nisabnya 5. Oke? Catat, unta nisabnya 5. Sapi nisabnya 30. Kambing nisabnya 40. Kalau untuk kambing dari 30 ke 39 itu dikeluarkannya zakatnya satu apa namanya? Satu ekor. satu ekor dari 30 ke 39. Itu yang Satu ekor. dizakatkan itu anak sapinya atau anak kambing atau yang kita pilih yang paling bagus gitu, Bu? Ada ketentuannya sih, ada umurnya. Kalau Oke. untuk sapi itu yang umurnya 1 tahun. Yang umurnya 1 tahun kira-kira. Yang masih kecil berarti. Atau seharganya. Satu ekor itu misalnya kalau diuangkan misalnya 1 juta rupiah, ya udah keluarin aja 1 juta. Gitu. Oke, Bu. Oke. Ada pertanyaan yang bagus ini mengenai hewan ternak. Katanya gini, seseorang itu mempunyai factory ternakan ayam, ya, punya bisnis ternakan ayam yang besar dan hasilnya juga besar. Dia tidak perlu bayar zakat hewan ternak. Betul atau tidak? Mungkin hanya membayar zakat harta? Bagus sekali ini pertanyaannya. Karena ayam itu pada dasarnya tidak ada zakatnya. Tapi yang akan dikeluarkan zakatnya di sini adalah zakat hartanya. Jadi yang bertanya ini memang pintar, Masya Allah, tabarakallah, dia bertanya dan dia menjawab. Dan jawabannya juga benar. Oke, jadi punya peternakan ayam. Penghasilannya juga besar. Peternakannya Masya Allah besar. Ya, yang dizakatin itu bukan dilihat ayamnya, karena ayam itu tidak termasuk hewan yang diwajibkan zakat ternak. Tetapi penghasilannya itu loh yang disimpan ke bank, nanti dia akan menjadi zakat harta atau zakat mal, yaitu nanti sejumlah uang, sejumlah harta emas 84 gram diuangkan, kira-kira berapa nisabnya, sudah masuk 1 haul, sudah berlalu 1 haul baru dizakatkan seperti cara dan steps yang tadi kita sampaikan. Sama-sama sayangku semua, jazakumullah khair. Semoga bermanfaat. InsyaAllah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita rezeki yang berkah. Jangan minta rezeki yang banyak, minta rezeki yang berkah. Kalau dia sudah berkah, dia akan insyaAllah ta'ala
mencukup untuk kita dan untuk kita berbagi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Belajar, mendengarkan dan mengamalkan. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa. Jazakumullah khairal jaza. Insyaallah jangan lewati pertemuan yang akan mendatang karena banyak insyaallah taala nanti akan kita bahas hal-hal yang berkaitan dengan kita, uang, emas, perak dan sebagainya. Biidznillah taala. Ditutup dengan doa. Sebentar Ibu, mau Boleh. meminta doa juga untuk teman kita, yaitu Siapa? Ibu Dian Safitri ya. Mhm. Ibu Dian ini meminta doa kepada kita semua, kepada Ibu Nur. Saya lagi sakit punggung sudah agak lama dan saat ini sedang proses pemeriksaan. Ibu Dian Safitri ini yang waktu itu operasi breast cancer, Bu. Jadi minta insya Allah tanggal 10 nanti dijadwalkan untuk biopsi. Meminta doa kepada kita, Bu, kepada Ibu Nur juga dan ibu-ibu yang lain. Ya Rab, ya Rab, ya Rab. Insyaallah kita doakan Ibu Dian Safitri. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan afiah, berikan kesehatan, berikan kesembuhan, diangkat segala sakitnya, disehatkan badannya, diberikan kekuatan zahir batin, dimudahkan insyaallah taala nanti seluruh prosesnya ke depan insyaallah taala diberikan kemudahan. Pesan saya untuk Ibu Dian Safitri untuk mengeluarkan sedekah dengan niat mendapatkan kesembuhan karena sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa sedekah itu menyembuhkan sakit dan membuang bala atau menjauhkan bala. Insyaallah kita doakan semua bersama-sama untuk Ibu Dian juga untuk kita semua ya Rab, orang tua kita, saudara kita, keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi, insyaallah kita ikut sertakan di dalam doa kita. Semoga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesembuhan, diangkat derajatnya, digugurkan dosanya, ditambahkan pahalanya dengan sakitnya itu. Amin ya rabbal alamin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت مغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم بارك لنا في ذرياتنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا ورزقا حلالا طيبا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد يا مغيث أغثهم يا الله يا مغيث أغثهم يا الله يا مغيث أغثهم يا الله اللهم ادفع البلاء والوباء والغلاء والقصف والدمار والحروب عن أمة سيدنا محمد يا رب العالمين عز الإسلام والمسلمين واكسر شوكة المشركين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. Jangan lupa doa sebelum salam. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Wa shalli Allahumma bijalalika wa jamalika ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.